Nah, sekarang, karena kita lihat sekarang ini faktor masalah kita adalah kecukupan atau ketidakcukupan dukungan anggaran. Ya betul, karena semua program beliau itu program bagus, tetapi tidak dapat didukung dengan anggaran yang cukup. Nah, oleh karenanya saya melihat di sektor ini yang menjadi faktor utama. Ya kalau memang diperlukan ya kenapa tidak dicari Menteri Keuangan yang fresh, yang treasury yang punya nilai jual di pasar. Apakah Sri Mulyani sudah menyerah? Tim pemulihan ekonomi dipindahkan ke Menteri BUMN. Tampaknya Sri Mulyani, Menteri Keuangan Jokowi, sudah menyerah. Uang tidak ada, utang tidak sesuai dengan harapan. Jumlah senilai 1.039 triliun rupiah. Utang baru yang diharapkan tahun ini ibarat jauh panggang dari api. Hanya hayalan belaka. Penunjukan Menteri BUMN sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi memang mengagetkan. Bagaimana bisa Menteri BUMN itu urusannya cuma BUMN? Lagi pula kondisi BUMN makin tidak beres. Utang besar, kemungkinan gagal bayar akan dialami Bank BUMN, BUMN Karya, Pertamina, dan PLN. Semua mengalami kesulitan cash flow, sementara kewajiban meningkat. Lebih bahaya lagi, penyerahan tanggung jawab Ketua Tim Pemulihan Ekonomi kepada Menteri BUMN itu tidak ada landasan regulasi sama sekali, atau penyerahan tanggung jawab ini tidak ditopang oleh regulasi. Penyerahan tanggung jawab kepada Menteri BUMN ini seperti tindakan lepas tanggung jawab Menteri Keuangan dan Presiden Jokowi sendiri dalam pemulihan ekonomi, pemulihan kondisi moneter, keuangan, persaingan, dan lain sebagainya. Tindakan lepas tanggung jawab Sri Mulyani sangat jelas, mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi strategi dasar pemulihan ekonomi menyerahkan tanggung jawab ini kepada Menteri Keuangan dan Presiden RI. Tidak ada kewenangan dan direction Menteri BUMN dalam pemulihan ekonomi. Bayangkan mulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020, UU nomor 2 tahun 2020, PP nomor 23 tahun 2020, Perpres 54 tentang anggaran termasuk penanganan COVID, dan Perpres 72 tahun 2020, semuanya telah menyertakan kewenangan kepada Presiden Jokowi. Dibagi dua kewenangannya dengan Menteri Keuangan. Jadi penyertaan kewenangan ini akan menjadi pepesan kosong. Kebijakan yang berubah-ubah semacam ini menjadi sumber ketidakpastian baru mengenai siapa sebetulnya yang memimpin negara dalam penanganan krisis akibat COVID dan krisis lainnya. Upaya pemulihan ekonomi Indonesia akan menemui jalan buntu. Makin berantakan, ingat, di saat keadaan berantakan, keuangan negara, aset negara yang tersisa, kekayaan alam yang tersisa, akan menjadi ajang bancakan oligarki rame-rame. Gaji ke-13 buat PNS terancam tidak cair, kas negara tipis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan waktu gaji ke-13 buat para pegawai negeri sipil bisa segera cair. Pasalnya pemerintah saat ini tengah difokuskan pada penanganan dampak pandemi virus. Gaji ke-13 kita melihat keseluruhan cara kita untuk mengeksekusi. Jadi dalam hal ini kita akan terus melakukan seluruh evaluasi bagaimana menggunakan anggaran negara semaksimal mungkin, kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN kita. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun lagi-lagi tak bisa memastikan kapan gaji ke-13 bisa cair. Jadi nanti kita lihat gaji ke-13, katanya. Hingga semester 1 2020 ini, penerimaan negara tercatat hanya 811,2 triliun rupiah atau tumbuh minus 9,8% dari tahun lalu. Penerimaan negara baru mencapai 47,7% dari target dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 sebesar 1.699,9 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara telah mencapai 1.068,9 triliun rupiah atau naik tipis sebesar 3,3% dari periode sama tahun lalu. Belanja negara tercatat baru 39% dari alokasi dalam Perpres 72 tahun 2020
sebesar 2.739,2 triliun rupiah. Alhasil defisit anggaran tercatat sebesar 257,8 triliun rupiah atau 1,57% dari produk domestik bruto. Jauh sebelum corona, indikator krisis ekonomi pemerintahan Jokowi sudah tampak. Klaim pemerintah yang menyebut krisis ekonomi terjadi karena pandemik virus dinilai sebagai bentuk penyesatan terhadap masyarakat. Hal itulah yang diungkapkan Begawan Ekonomi Dr. Rizal Ramli dalam sebuah video yang diposting akun YouTube Bravos Radio Indonesia. Pemerintah hari ini menyalahkan data-data negatif itu hanya karena virus. Itu tidak benar. Itu penyesatan. Tegas sosok yang kerap disapa RR ini yang dikutip kantor berita politik Ermol Sabtu 18 Juli. Pasalnya, 1,5 tahun sebelum pandemi virus, RR melihat indikator-indikator ekonomi Indonesia sudah negatif karena terjadi mismanagement atau salah kelola yang sama sekali tidak prudent dan mengikuti asas good government. Semua indikator-indikator makro negatif, tapi rupiah kelihatan stabil karena dua hal. Satu, Amerika lagi nyetak uang besar sekali. Stimulus terakhir di Amerika 2 triliun dolar AS, akibatnya mata uang dolar terhadap mata uang lain di dunia anjlok. Mata uang lain menjadi sedikit lebih kuat paparnya. Selain itu, data stabilitas ekonomi yang dipaparkan pemerintah sebenarnya hanya ditopang dengan doping pinjaman luar negeri yang makin lama pinjamannya makin besar dan bunganya atau yield-nya itu semakin tinggi. Jadi istilah bahasa sederhananya sebetulnya ekonomi kita itu kalau bagaikan petinju sudah kelimpungan karena sudah terlalu banyak hutang, kata mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri ini. Bahkan lanjut RR, nilai utang yang ada di tahun 98 lebih wajar karena pihak swasta yang memiliki utang paling banyak. Sekarang ini justru pihak pemerintahan yang memiliki hutang yang cukup banyak ketimbang swasta. Hari ini pemerintah dan BUMN sebetulnya sebagai petinju sudah kelimpungan. Tetapi didoping dengan pinjaman. Minggu yang lalu menjadi 10 miliar dolar lebih, ada valuta masuk jadi seolah-olah rupiah menguat dan sebagainya. Beber RR. Selain itu, berbagai kasus gagal bayar perusahaan asuransi dan perusahaan sekuritas yang totalnya ada 46 perusahaan gagal bayar, menjadi salah satu sebab ekonomi Indonesia anjlok bukan kepalang. Rata-rata total gagal bayar ini nilainya antara 400 hingga 500 triliun rupiah. Jadi situasinya ekonomi Indonesia bagaikan petinju sudah goyang. Terlalu banyak hutang dicoba distabilkan dengan pinjaman dari luar negeri, tapi ada jeb, tutur RR. Jebnya itu gagal bayar 400 hingga 500 triliun rupiah. Tidak aneh ini akhirnya terjadi krisis yang seperti hari ini. Pungkasnya menambahkan, Bank Dunia sebut ekonomi Indonesia bisa 0%. Sri Mulyani tidak ada yang yakin prospek ke depan. Ekonomi global tengah mengalami penurunan. Hal itu pun terjadi di tanah air. Namun Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 0% alias tidak bergerak pada tahun ini. Proyeksi tersebut didasarkan pada 3 hal. Pertama, apabila pertumbuhan ekonomi global turun sampai dengan minus 5,2% di tahun ini. Kedua, apabila perekonomian Indonesia bisa dibuka kembali sepenuhnya pada bulan Agustus mendatang. Terakhir, apabila tidak ada gelombang infeksi lanjutan dari pandemi virus ini. Adanya kecemasan konsumen serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk meredam penyebaran virus telah mengakibatkan berhentinya kegiatan pariwisata, rendahnya harga komoditas, dan terhentinya kegiatan operasional toko maupun restoran. Meski demikian, Bank Dunia melihat pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur dan pertumbuhan produk domestik bruto secara real diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021 serta akan mencapai 6% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diharapkan sebesar 4,8% seiring dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022. Ujar Lead Economist World Bank Indonesia, Federico Gilsender, di dalam peluncuran Indonesia Economic Prospect Kamis 16 Juli.
Frederico melanjutkan beberapa strategi yang dapat mendukung Indonesia bangkit dari krisis, diantaranya adalah memperluas cakupan program perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan yang baru teridentifikasi pada sistem, serta mempercepat penerapan perawatan kesehatan universal untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keputusan pemerintah untuk mengubah prioritas belanja negara dan meningkatkan defisit anggaran memang sangat dibutuhkan untuk dapat meredam dampak pandemi ini. Kedepannya, alokasi belanja dalam jumlah lebih besar pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap dibutuhkan pemerintah.